salam dahsyat, salam luar biasa, salam perkasa. Pada kesempatan sesi video kali ini, saya akan membahas terkait dengan penyakit infeksius yang disebabkan oleh virus. Sebagaimana kita ketahui, penyakit yang disebabkan oleh virus ini akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ayam. Dan pada sesi ini, saya akan membahas terkait dengan reovirus. Di mana reovirus ini ada dua manifestasi klinis yang bisa kita lihat. Pertama adalah viral arthritis, di mana terjadi keradangan pada sendi, dan yang kedua bisa menyebabkan gejala pencernaan yang berakibat terhadap tidak optimalnya penyerapan nutrisi yang ada di saluran pencernaan, sehingga menyebabkan malabsorption syndrome, dan dalam jangka waktu panjang bisa menyebabkan helicopter disease. Simak video ini sampai selesai dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Mari kita mengenal lebih jauh tentang virus ini. Virus ini sering juga disebut sebagai avian reovirus atau disingkat sebagai ARV, di mana virus ini berasal dari genus Orthoreovirus dan dari familia Reoviridae. Virus ini bisa ditularkan melalui vertical transmissions dari induk ke anak, dan juga bisa horizontal transmissions, bisa ditularkan ke sesama ayam. Virus ini bisa menyerang di ayam broiler, ayam breeder, dan juga ayam petelur. Dari beberapa penelitian, sama-sama diketahui bahwa transmisi horizontal ini terjadi melalui saluran pencernaan dan juga melalui saluran pernafasan. Sementara vertical transmissions diketahui berasal dari induk, dan ini berdampak kepada anak ayam yang ditetaskan, dan pada saat anak ayam yang ditetaskan mengandung virus yang berasal dari induknya, maka dia bisa bersifat sebagai karier untuk menjadi media penular ke ayam-ayam yang ada di sekitarnya. Hal lain yang penting yang harus diketahui terkait dengan virus ini adalah bahwa virus ini tidak mempunyai amplop, dan biasanya virus yang tidak beramplop akan lebih tahan terhadap berbagai macam jenis disinfektan. Rekan-rekan peternak dimanapun Anda berada, berikutnya kita akan membahas bagaimana ciri-ciri ketika ayam terpapar oleh reovirus. Yang pertama adalah terkait dengan gejala gangguan persendian yang sering kita sebut sebagai tendosinovitis, di mana sendi kaki antara kaki kanan dan kaki kiri tidak sama ukurannya, terjadi kebengkakan, area berwarna kemerahan, bahkan beberapa kondisi lumpuh, pincang, dan mengalami gangguan alat gerak. Hal ini akan berdampak terhadap kemampuan ayam untuk mengakses ke tempat makan dan juga ke tempat minum, sehingga lama-lama akan mengalami dehidrasi, kelemahan umum, dan memungkinkan terjadi infeksi sekunder karena stamina yang mengalami penurunan yang drastis ketika ada gangguan alat gerak oleh adanya radang pada sendi. Nice. Masih terkait dengan gangguan alat gerak, kita harus berhati-hati sekali dalam rangka mendiagnosa kejadian reovirus, karena Mycoplasma synoviae juga memberikan gambaran yang hampir sama, sehingga analisa laboratorium, isolasi agen penyakit dengan PCR salah satunya bisa membuktikan apa penyebab dari radang sendi yang diderita oleh ayam-ayam yang menular dari satu ke yang lainnya. Sementara manifestasi klinis yang kedua adalah gangguan pencernaan, di mana pada saat ayam terpapar oleh reovirus, maka kondisi peradangan di saluran pencernaan ini menyebabkan situasi yang sering kita sebut sebagai malabsorption syndrome, di mana penyerapan nutrisi tidak berjalan dengan optimal, dan akhirnya ketika zat gizi tidak bisa terserap dengan baik, maka ayam akan mengalami stamina yang menurun, dan hal ini menyebabkan fungsi organ kekebalan juga akan mengalami penurunan, dan ayam akan rentan terhadap infeksi-infeksi yang lain.
Pada saat daya tahan tubuh mengalami penurunan ketika organ limfoid primer seperti bursa facius dan juga limpa mengalami gangguan dan penurunan fungsi, maka agen penyakit yang lain akan bisa masuk dan seolah-olah yang ada di permukaan adalah diagnosa penyakit yang lain. Padahal di suatu sisi lain tertentu ada faktor pemicu utama yaitu reovirus. Sehingga kadang-kadang diagnosa yang muncul adalah diagnosa yang ada di permukaan. Dan karena hal inilah kita sering menyebutnya sebagai musuh di dalam selimut. Kita tidak mengetahui lebih rinci apabila kita tidak melakukan pengamatan yang detail terkait dengan gangguan-gangguan yang berhubungan dengan manifestasi klinis ketika ayam terinfeksi oleh reovirus. Dalam waktu panjang ketika ayam mengalami kekurangan nutrisi di mana zat gizi tidak bisa terserap dengan optimal, ataupun adanya gangguan alat gerak sehingga kemampuan ayam untuk mencapai feed intake yang ideal mengalami gangguan, maka manifestasi klinis yang akan terjadi pada akibat kronis dari infeksi ini adalah helicopter disease, di mana bulu-bulu dari ayam tersebut mengalami gangguan pertumbuhan dan sering kita lihat adanya bulu yang tidak teratur yang tumbuh karena mengalami malnutrisi, di mana zat-zat dari gizi makanan yang dimakan oleh ayam tidak bisa tercukupi, dan manifestasi kronis ini akan menyebabkan gangguan pertumbuhan bulu yang sering kita sebut sebagai helicopter disease. Di sisi lain, gangguan alat gerak ini bisa juga disebabkan oleh adanya faktor-faktor nutrisi pertumbuhan tulang yang terganggu penyerapannya. Beberapa mikronutrien tertentu tidak tersuplai dengan baik pada saat kita melihat ransum pakan yang diberikan, sehingga hal ini menyebabkan defisiensi dalam waktu yang panjang. Sehingga untuk menentukan gejala kelumpuhan, gangguan alat gerak, kita juga harus berpikir jangan-jangan ada asupan nutrisi yang menyebabkan gangguan alat gerak itu terjadi. Sehingga dari uraian ini sama-sama kita bisa pahami untuk mendiagnosa adanya reovirus perlu tahapan-tahapan diagnosa yang jelas. Tidak hanya sekedar melihat gejala klinis, tidak hanya sekedar melihat dan membandingkan dengan penyakit yang lain, kita juga harus fokus terhadap nutrisi yang ada di dalam pakan, dan kita perlu juga melakukan uji laboratorium terhadap pakan yang kita gunakan. Sehingga dengan berbagai macam pendekatan, maka diagnosa terhadap penyakit ini bisa lebih diteguhkan. Dengan adanya isolasi dan identifikasi agen penyakit bisa memperjelas apa yang menjadi faktor pemicu utamanya. Apakah hanya single reovirus saja atau ada kontaminasi lain seperti Mycoplasma synoviae, dan juga adanya kekurangan zat gizi atau nutrisi yang akhirnya berdampak terhadap gangguan alat gerak itu sendiri. Dari uraian ini semakin jelaslah bahwa peneguhan diagnosa terhadap reovirus harus dilakukan dan melibatkan pihak laboratorium. Demikian video yang bisa kita sampaikan, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.